Saudara, dunia ini terus berlangsung, terus ada, itu karena salah satunya adalah karena ada orang percaya, karena ada orang anak-anak Tuhan. Habel ini adalah orang yang menyembah kepada Tuhan. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Sementara Kain, dia meninggalkan Tuhan. Dan kita tahu Kain itu dan keturunannya pada waktu air bah, mereka semuanya hilang. Dan kalau kemudian mereka keturunannya hilang, lalu Habel gak ada karena dia sudah mati. Maka ceritanya sudah selesai. Hanya tinggal menunggu kematian Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan itu punya rancangan yang besar, makanya Adam punya anak lagi untuk menggantikan Habel, yaitu Set. Set itu seseorang yang takut akan Tuhan, dia menyembah Tuhan. Haleluya, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini memuji, memuliakan nama-Mu dan kami merasakan hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan Kau berbicara, kami siap mendengar, kami siap dituntun, kami siap untuk diajar, dididik oleh firman-Mu. Dan kami siap mendengar karena kami tahu firman-Mu beri hidup, firman mengubah hidup kami, firman memberi kami hikmat dan membuat kami semakin mengenal Engkau dan mengenal jalan-jalan-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom semua. Luar biasa. Hari ini firman Tuhan adalah proklamasikan kebesaran Tuhan dalam keluarga. Kita baca di Mazmur 78 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Sekali lagi Alkitab berkata gini, kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, anak-anak kita, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatannya ajaib yang dilakukannya. Saudara, Alkitab firman Tuhan itu berkata bahwa kita ini harus memasyurkan namanya. Bentar ya. Kita harus memasyurkan nama Tuhan. Kenapa sih kita harus memasyurkan nama Tuhan? Saudara, kita harus memasyurkan nama Tuhan di keluarga. Kan ini judulnya, memproklamasikan kebesaran Tuhan di dalam keluarga. Karena keluarga itu adalah mimbar kita yang pertama. Keluarga adalah tempat pelayanan, tempat penginjilan yang pertama. Di dalam keluarga lah kita praktek saling percaya. Di keluarga kita juga praktek untuk bisa dipercayai. Kita di situ belajar arti penerimaan, karena di dalam keluarga sifatnya semua berbeda. Antara suami dan istri, antara anak-anak, misalnya yang punya 2 anak, 3 anak, semuanya sifatnya berbeda. Punya keinginan, punya kemauan berbeda. Di keluarga disitulah kita belajar arti menerima, arti melepaskan pengampunan dan tetap mengasihi sekalipun ada banyak kekurangan. Amin. Dan juga kenapa kita harus memproklamasikan Tuhan dalam keluarga. Agak susah ya Indonesia ini. Nah, di dalam kitab Amsal 13 ayat 22, enggak tahu di situ atau ada apa enggak, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Nah, pertama sebelum ke tentang warisan, saudara harus tahu ya, kenapa kita harus perkenalkan Tuhan. Saudara, dunia ini tetap berjalan, nah itu luar biasa. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar.
Saudara, dunia ini terus berlangsung, terus ada, itu karena salah satunya alasannya adalah karena ada orang percaya, karena ada orang anak-anak Tuhan. Saudara, kita tahu pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka keluar dari Taman Eden supaya mereka harus mengalami pertobatan untuk dipulihkan. Dan ternyata memang mereka akhirnya bertobat sehingga mereka dipulihkan. Mereka punya berapa anak? Pertamanya 2, siapa? Kain dan Habil. Luar biasa di sini, wajahnya kayak Alkitab semua. Dahsyat. Kain dan Habil. Dan Kain itu telah membunuh Habil. Nah, Habil ini adalah orang yang menyembah kepada Tuhan. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Sementara Kain, dia meninggalkan Tuhan. Dan kita tahu, Kain itu dan keturunannya pada waktu air bah, mereka semuanya hilang. Benar? Dan kalau kemudian mereka keturunannya hilang, lalu Habil gak ada karena dia sudah mati. Maka ceritanya sudah selesai. Hanya tinggal menunggu kematian Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan itu punya rancangan yang besar, makanya Adam punya anak lagi untuk menggantikan Habil, yaitu Set. Set itu seseorang yang takut akan Tuhan, dia menyembah Tuhan. Makanya dari Adam lahir Set, kemudian lahir sampai kepada Nuh, sampai kepada Abraham, sampai Ishak, Yakub, kemudian turun-temurun sampai kepada Yesus, sampai kepada orang-orang percaya. Itu sebabnya semua berjalan terus sampai akhir zaman. Kalau saudara tahu, makanya kenapa kita harus menyabarkan atau mengabarkan nama Tuhan, supaya Tuhan tetap berkarya di dunia ini. Saudara, kalau di dunia ini, kalau saudara ada sebuah rumah, kalau di situ anakmu, sekalipun di situ ada orang menculik anakmu, kamu tidak akan menghabiskan rumah itu karena engkau tahu ada anakmu di situ. Benar? Demikian juga dengan Tuhan. Makanya kalau kita baca, pada waktu zamannya Sodom dan Gomora, Tuhan mencari orang benar di sana. Karena kalau tidak ada orang benar, karena mereka sangat jahat, maka Sodom dan Gomora dihabiskan, dibakar. Nah, tapi waktu itu Abraham berkata gini, kalau ada 50 orang benar gimana? Apakah kamu juga akan memberikan hukuman? Enggak. Kalau 40, kalau 30 sampai 10. Tapi ternyata karena dia sudah make a deal dengan Tuhan, 10 orang benar, dan ternyata enggak ada 10. Maka Lot yang disisihkan, lalu Sodom dan Gomora dihukum. Betul? Dan tidak ada sisanya. Lalu pada waktu ada zamannya Niniwe, Tuhan menunggu sampai mereka tobat, betul kan? Enggak tobat, mereka juga nasibnya sama dengan Sodom dan Gomora. Nah, itu sebabnya kenapa selama ada orang percaya, Alkitab berkata si pendurhaka tidak akan dapat memunculkan dirinya, tidak dapat menunjukkan dirinya. Itu sebabnya setelah firman Tuhan katakan, kalau yang menahan itu sudah tidak ada, yang menahan kegelapan di dunia ini adalah gereja atau anak-anak Tuhan. Karena kita punya Roh Kudus. Kita berdoa. Kalau di situ anak-anak Tuhan sudah di-rapture, maka setelah itu kesudahan akhir zaman. Betul? Masa antikristus selesai, baru kemudian masa 1000 tahun. Kenapa ada 1000 tahun? Karena anak-anak Tuhan yang sudah di surga turun memerintah bersama Yesus. Kenapa ada lagi berlangsung masih panjang? Karena anak-anak Tuhan ada lagi di bumi untuk memerintah. Nah, maksud saya sampaikan ini, firman Tuhan menunjukkan betapa pentingnya orang percaya ada di muka bumi. Karena disitulah kasih karunia Tuhan tetap ada. Amin. Di dalam keluargamu juga demikian. Makanya Tuhan untuk sampai kepada Yesus, sampai kepada saudara, semua silsilahnya adalah orang-orang sekalipun masa lalunya tidak baik, semuanya adalah orang yang mempertahankan imannya kepada Tuhan. Sehingga dunia terus
terus berlangsung karena Tuhan berdiri atas orang percaya. Makanya kenapa kita itu harus rajin memproklamirkan Tuhan kepada keluarga kita. Firman Tuhan tadi dikatakan orang baik meninggalkan warisan, betul. Dan warisan terbaik bagi anak-anak kita. Harta bisa hilang, tapi warisan terbaik yang pertama adalah iman kepada Tuhan. Enggak tahu ada apa enggak di sini. Oh ya, sorry, terima kasih. Warisan terbaik yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah iman kepada Tuhan. Yang kedua, karakter yang baik. Yang ketiga, kemandirian. Mereka belajar mandiri. Tidak bergantung kepada orang lain, mereka hanya bergantung kepada Tuhan dan pada dirinya sendiri. Mereka tidak bergantung kepada iman orang lain, tapi bergantung pada imannya. Mereka harus berdiri atas kakinya, sehingga mereka menjadi orang yang mandiri. Yang keempat adalah hikmat. Karena dengan hikmat, anak kita mau kemana saja, hikmat sudah ada di sini dan di sini. Mereka pergi kemana saja, hikmat membuat mereka tahu bagaimana mengambil keputusan. Hikmat membuat mereka tahu apa yang mereka harus katakan. Hikmat membuat mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Dan karakter yang baik membuat mereka kemanapun mereka pergi, mereka mudah diterima orang. Itu sebabnya pada waktu kita memberikan warisan ini, maka kemanapun mereka pergi, saudara merasa aman karena dia bersama dengan Yesus. Amin. Mereka itu bersama dengan Tuhan. Saya dulu itu dengan kakak saya bilang begini, kita itu bersyukur karena kita punya Yesus, sehingga kita kemanapun kita pergi, kita itu tahu kita adalah orang yang dilindungi Tuhan. Saya dulu dengan kakak saya masih SD, saudara. Saya tinggal di sebuah rumah dan rumahnya itu halamannya sangat besar, rumahnya itu ada di tengah. Itu bagus sih, dikelilingi sungai. Dan sungainya itu deras, kemudian ada pohon bambu. Ada yang pernah lihat pohon bambu? Kalau kena angin suaranya gimana? Oh gitu ya? Kriek, gitu kan? Jadi kalau misalnya ada apa-apa misalnya, itu kita teriak gimana pun orang gak akan dengar. Karena suaranya sungai dan suaranya pohon bambu itu lebih keras daripada suara kita. Tapi karena waktu itu ibu saya masih di rumah kita yang di kota yang lain dan ayah saya harus bekerja dan sebagai pas harus meninggalkan kita malam. Tetapi ayah saya itu selalu ngomong begini, kamu tidak usah takut. Kamu yang paling gampang itu kalau lihat setan itu tinggal ditengkeng dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah itu kalau yang masuk adalah maling. Karena maling gak bisa ditengking. Tapi ayah saya berkata gini, tapi kamu punya Yesus. Kamu minta tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, maka ada banyak malaikat yang melindungi. Jadi maling itu gak punya kepikiran untuk masuk rumah ini. Dan itu karena kita anak-anak, kita itu nyantol. Dan benar-benar kita gak takut. Kalau sempat timbul rasa takut nanti kalau ada setan, kita nggak pikiran maling, tapi benar setan. Terus kita tahu, oh nanti ditengking ya, nanti pergi. Akhirnya kemanapun kita itu nggak takut karena itu kita percaya karena ada Yesus. Dan kenapa ayah saya berani meninggalkan kita? Karena dia tahu anak-anaknya punya Yesus dan mereka berdoa. Ayah saya berdoa, ayah saya selalu ngajarin kita berdoa. Bukan ayah saya sembrono, tapi karena keadaan waktu itu harus ditinggalkan, maka tidak ada jalan lain. Kalau bukan karena kesembronoan Tuhan bekerja. Amin. Itu sebabnya iman, karakter, kemandirian, hikmat itu yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Hikmat membuat mereka bisa berhasil. Hikmat mereka membuat mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk berhasil. Mau di studi, mau di pekerjaan, mau di pernikahan, mau mendidik anak, semuanya bisa berhasil. Nah kemudian
kita itu kalau lihat ya, Adam itu dia umurnya itu 930 tahun baru mati. Kenapa harus 930 tahun? Karena dia itu harus mewariskan iman kepada anak cucunya. Kenapa? Karena zaman itu Alkitab belum ada, Nabi belum ada, pendeta, penginjil tidak ada. Maka yang bisa mewariskan firman hanya satu, yaitu Adam. Makanya hanya Adam yang pernah melihat Yesus. Hanya Adam yang melihat surga. Hanya Adam yang melihat Eden. Eden itu surga yang ada di bumi. Makanya kemudian dia 930 tahun, dia itu hidup sampai zamannya Lameh, bapaknya Nuh. Itu 10 generasi. 9 generasi dari Adam sampai ke Lameh. Nuh itu generasi yang ke-10. Saudara lihat, itu karena dia, makanya kenapa ada Henoh yang bergaul dengan Tuhan. Lalu Nuh bisa taat waktu Tuhan memanggil dia untuk membuat bahtera. Dia gak pernah ketemu Tuhan, tapi waktu Tuhan bicara, dia langsung tahu bahwa itu Tuhan. Kenapa? Karena ada warisan iman yang diwariskan oleh nenek moyangnya Adam. Makanya sampai Adam itu harus hidup sampai 9 generasi. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan betapa pentingnya mewariskan iman. Itu sebabnya kalau saudara lihat di Alkitab, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan keturunannya tidak ada yang takut akan Tuhan, mereka hilang. Orang-orang Filistin itu hilang. Yang sekarang di Palestina bukan orang Filistin, karena orang Filistin sudah tidak ada. Satu pun tidak ada. Generasi Imam Eli itu juga tidak ada, karena mereka jahat di mata Tuhan. Kemudian Bani Edom sudah tidak ada. Bani Amalek yang menduduki Kanaan itu juga sudah tidak ada. Makanya kemudian bangsa Israel yang menduduki tanah Kanaan. Kenapa? Kenapa kemudian bangsa Israel tetap ada sampai hari ini? Padahal ada banyak bangsa yang sudah punah. Tapi kenapa bangsa Yahudi pun hari ini tetap ada? Karena mereka tetap memelihara iman kepada Yesus. Sekalipun mereka tidak kenal siapa Yesus, mereka menyembah kepada Allah Yehova. Allah yang sama dengan Allah yang kita sembah. Amin. Jadi kenapa kita itu di dalam kehidupan kita, itu Adam itu sampai kepada Lameh. Lameh itu siapa? Bapaknya Nuh. Sehingga bapaknya Nuh itu terus pada waktu Adam, dia waktu Lameh itu masih muda, kemudian Adam mati, maka dia yang terus mendampingi si Nuh supaya dia itu terus membuat bahtera. Setelah itu baru, saya lupa 21 hari atau berapa hari sebelum air bah datang, maka Lameh mati. Dan Nuh sempat menguburkan, sempat diberi waktu Tuhan untuk menangisi setelah itu bah datang. Saudara, Tuhan itu mencari orang benar. Itu sebabnya kenapa kita belajar untuk mentransferkan, untuk menyatakan tentang, memperkenalkan tentang Tuhan. Makanya di Ulangan 6 ayat 7 dikatakan begini. Ulangan 6 ayat 7. Kita baca 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi ini yang dilakukan oleh Adam. Dia mengajarkan dan membicarakan tentang Tuhan berulang-ulang sampai itu jadi rema, nancep di dalam kepala mereka. Itu yang terus Tuhan ajarkan. Nah, hidup kita itu juga demikian. Terus kita itu enggak cuma mengajar mereka berulang-ulang tentang Tuhan.
Kita itu mengajar tentang Tuhan itu adalah Allah yang bisa dipercaya, Tuhan yang bisa membuat mujizat, Tuhan yang membuat jalan yang tertutup menjadi terbuka. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Lebih baik kita kehilangan nyawa tapi tidak kehilangan Yesus. Itu terus diajar berulang-ulang sampai nancep. Dan kita tidak hanya mengajar mereka tentang berulang-ulang membicarakan tentang Tuhan, tetapi kita juga harus berdoa untuk mereka. Nah, doa kita untuk anak-anak kita, keturunan kita itu apa? Kita itu seringkali orang Kristen kalau berdoa itu gini, Tuhan berkati anakku. Itu terlalu abstrak. Kita itu harus belajar spesifik. Supaya imanmu jadi fokus, kamu bisa bayangin, dan kamu itu doanya juga lebih spesifik, itu lebih powerful. Yang pertama yang kita harus doakan untuk keturunan kita adalah agar mereka mengerti kehendak Tuhan. Ada nggak di PowerPoint? Yang PowerPoint yang saya kirimkan ke Pak itu ada. Oh bukan, yang saya kirimkan ke Pak Afu tadi ada. Yang dari Bu Mega tadi nggak ada. Saya perbarui. Nah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi kita berdoa yang pertama supaya mereka mengerti kehendak Tuhan. Itu yang kita doakan untuk keturunan kita. Yang kedua, supaya mereka keturunan kita, anak cucu kita beroleh hikmat dan pengertian. Karena sekali lagi hikmat dan yang pengertian membuat mereka tahu dalam mengambil keputusan. Mereka tahu kepada siapa mereka bergaul. Mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Yang ketiga adalah berdoa supaya keturunan kita, anak-anak kita, cucu kita hormat kepada Tuhan. Kalau sudah hormat, mereka kalau ibadah nggak sembarangan. Kalau sudah hormat, mereka tidak kurang ajar kepada Tuhan. Mereka menghormati ibadah, mereka menghormati segala hal tentang perkara yang rohani. Saudara, dulu ada seorang hamba Tuhan, dia dari China sana. Dia bilang dulu di Cina sana, itu kan komunis ya dulu ya. Itu yang agamanya Kristen di situ waktu itu cuma 5, salah satunya adalah mamanya. Cuma 5, dan kemudian mamanya baru umur 30, papanya meninggal. Dan dia itu 8 anak. Dia karena diskriminasi zaman dulu ya, zamannya berapa tahun yang lalu itu diskriminasi sehingga mereka itu miskin sekali. Tetapi mamanya selalu dia dengar dari mamanya, mamanya selalu bilang gini, kehilangan uang tidak apa-apa, tapi kehilangan Yesus itu yang masalah. Selama kamu tidak kehilangan Yesus, kamu tetap dipelihara. Terus dia bilang gini, dia memutuskan gak menikah dan dia mendengar mamanya selalu kalau berdoa, Tuhan jadilah ayah bagi anak-anakku. Dan buat mereka semua, berikan mereka roh takut akan Tuhan dan hormat kepada Tuhan. Dan hamba Tuhan ini kemudian anaknya salah satu jadi pendeta dan dia bilang gini, mamanya sudah mati tapi 8 anaknya semuanya berhasil, semuanya diberkati karena ditanamkan bagaimana hidup dengan iman oleh mamanya. Sekalipun mamanya tidak ada, tapi nilai-nilai mempercayai Tuhan dan tidak mau kehilangan Tuhan itu tetap ada dalam pikiran mereka sampai hari ini. Saudara, itu sebabnya menanamkan iman, menanamkan siapa Tuhan, itu penting buat keluarga kita. Yang keempat, apa yang kita harus doakan untuk anak-anak kita? Berdoa supaya berbuah perbuatan baik. Supaya mereka berbuah perbuatan baik. Kemudian yang kelima, supaya mereka mengalami kuasa Roh Kudus. Tadi ya, perbuatan baik itu membuat mereka punya karakter yang baik. Kalau anak kita punya karakter yang baik, kemanapun dia diterima. Dan mereka berbuah, mereka menjadi berkat. Lalu yang kelima, mengalami kuasa Roh Kudus. Kita berdoa setiap anak kita mengalami kuasa Roh Kudus. Sehingga mereka
mengalami berjalan dengan Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga mereka akhirnya bisa berkata, aku mengenal Tuhan bukan oleh karena kata papaku, bukan karena perkataan mamaku, tetapi karena aku mengenal secara pribadi bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Itu yang kita harus doakan. Yang terakhir kita berdoa supaya anak-anak cucu kita sehat dan berhasil dalam segala hal. Jadi doa itu spesifik. Karena doa itu harus disertai dengan penglihatan iman. Kalau spesifik, saudara itu bisa melihat dengan iman. Pikiranmu bisa mendukung doamu, bisa membayangkan. Makanya Alkitab berkata, kalau kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Artinya engkau sudah melihat, di mata imanmu bisa membayangkan bahwa itu sudah ada. Makanya kalau cuma berdoa diberkati itu terlalu lebar. Ngerti ya? Nah, di dalam kehidupan kita sekali lagi keturunan kita tidak bisa mengenal Tuhan tanpa kita memasyurkan namanya, tanpa kita menceritakannya. Kalau saudara di sini adalah orang yang belum punya anak atau belum menikah, keluargamu belum percaya, terus sampaikan tentang Tuhan. Saya dulu yang saya lebih suka untuk menceritakan kepada ibu saya, karena ibu saya tidak percaya kepada Tuhan, bukan cuma tidak percaya Yesus ya, tidak percaya Tuhan. Tetapi saya sering bersaksi tentang Tuhan yang menolong, Tuhan memberi mujizat, Tuhan yang menyembuhkan. Itu selalu saya ceritakan setiap ada kesempatan. Ibu saya pura-pura dengar atau enggak dengar, tapi saya selalu selipkan cerita-cerita ini. Saya mengalami gimana, terus saya disembuhkan, teman saya, kesaksian teman saya ceritakan. Sampai akhirnya dia benih itu mulai percaya. Sampai akhirnya dia melihat anak-anaknya yang diubah Tuhan dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di dalam kehidupan kita, kemudian minggu yang lalu firman Tuhan berbicara tentang membangun komunitas revival. Betul gak? Atau lupa? Membangun komunitas revival. Revival itu apa sih? Revival itu adalah lawatan. Revival itu adalah sebuah kebangunan rohani. Tetapi ada sebuah tingkatan, ada 3 level kebangunan rohani. Saudara, waktu saudara bercerita tentang Yesus dan anak kita percaya menjadi orang Kristen, itu bukan akhir. Orang menerima keselamatan karena percaya Yesus itu baru start awal, bukan akhir. Di dalam kebangunan rohani ada 3 level. Yang pertama revival, yang kedua awakening, yang ketiga reformation. Jadi ada revival. Revival itu adalah kebangunan atau sebuah menyalakan gereja. Revival adalah lawatan Tuhan, kebangunan rohani terjadi di gereja. Atau terjadi kepada kita pribadi atau pada keluarga kita. Sehingga keluarga kita itu yang sudah Kristen menyala semakin berkobar. Keluarga kita yang belum percaya menjadi percaya karena ada revival. Tetapi awakening itu adalah membangunkan dunia. Ada kok di sini, membangunkan dunia. Jadi dunia yang tidak percaya Yesus tiba-tiba mengalami lawatan Tuhan dan mereka menjadi percaya. Itu dibawa oleh orang-orang yang sudah mengalami revival, yaitu kita. Tapi yang terakhir ada reformasi atau ada sebuah reformasi yang mengubah cara hidup suatu bangsa. Kalau misalnya nih di kota kita, misalnya ada suatu kota, bukan kita kota kita, suatu kota. Di situ dulu kita seringnya mendoakan sebuah doa keliling ya. Misalnya di situ ada tempatnya klub, banyak orang-orang mabuk di sana, ada banyak orang-orang yang teler, ada tempat prostitusi. Kita tahu goal kita berhasil. Kalau kemudian gak cuma orang-orang itu terima Yesus, tapi sampai kota itu diubah. Yang hal-hal yang dosa diubah semuanya menjadi tertib, menjadi kota yang benar. Nah, di dalam kehidupan kita kepada anak-anak kita, kita nggak cuma cerita
supaya mereka percaya kepada Yesus, supaya mereka selamat. Tapi sampai terjadi reformasi dalam hidup mereka. Contoh-contoh di Alkitab yang mengalami reformasi adalah Saulus. Saulus itu orang yang mengejar-ngejar orang Kristen untuk membunuhnya karena dia berpikir dia melakukan untuk Tuhan. Tetapi setelah ketemu Tuhan dan dia bertobat, dia tidak hanya bertobat, tapi dia menyerahkan nyawanya, dia bersedia mati untuk orang percaya dan untuk Tuhan. Nah, saudara harus tahu, reformasi itu bukan pertobatan. Kalau pertobat itu gini, kalau tadinya saya pencuri, saya bertobat, sekarang saya tidak mencuri, itu pertobatan. Engkau berada di garis nol. Kamu memulai dari nol. Kamu ada di posisi netral. Kalau pencuri, kamu negatif. Lalu bertobat, kamu di posisi nol. Tapi yang benar reformasi adalah gak cuma bertobat. Tetapi yang mencuri, sekarang dia mulai bekerja dengan baik. Dan mulai belajar memberi. Yang tadinya ngambil, sekarang memberi. Itulah reformasi. Makanya hidup kita juga demikian. Oh, saya dulu orangnya suka mengumpat. Sekarang sudah enggak mengumpat. Itu nilainya nol. Tapi kemudian saudara mulai berubah, mulutmu menjadi orang yang suka memperkatakan berkat, itulah reformasi. Makanya di dalam keluarga kita, anak kita nggak cuma targetnya percaya Yesus karena itu adalah awal supaya mereka ngalami reformasi, ditransformasi hidupnya supaya berbalik menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Makanya ayat Alkitab kita baca di dalam Efesus 4. Efesus 4 ayat 28. Kita baca 1, 2, 3. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Inilah transformasi. Dia enggak cuma menjadi percaya, tapi ditransformasi. Sama dengan Sakeus, dia tidak hanya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di rumahnya, tetapi dia yang suka memeras orang dengan pajak, dia memberikan kekayaannya. Dia berkata, kalau ada yang pernah kuperas, tak kembalikan. Enggak, tak kembalikan 4 kali lipat. Kalau cuma dikembalikan, itu 0. Itu kayak saya tadi utang 1.000, tak kembalikan 1.000, impas. Tetapi dia memberikan 4 kali lipat dan berkata, separuh dari kekayaanku tak bagikan kepada orang miskin. Yang tadinya orang yang suka merampas. Inilah transformasi. Itu sebabnya Paulus mengalami transformasi. Petrus yang tadinya menyangkal Yesus karena takut, yang tetapi berikutnya dia berkata, aku berani mati. Dia menyerahkan nyawanya untuk Yesus, yang artinya dia hidupnya kemudian diubah. Yang tadinya pingin menonjol, kemudian dia menjadi orang yang mau melayani, merendahkan diri. Jadi hidup kita kalau cuma sampai revival, artinya misalnya nih, saudara berdoa, saudara menyembah, saudara nangis-nangis, saudara rebah, itu baru revival. Tetapi kalau hidupmu berubah, itulah transformasi. Target Tuhan bukan menjamah. Menjamah itu alat Tuhan supaya kamu punya kekuatan untuk ditransformasi. Lewat hidupmu, kamu yang akan membawa awakening atau kebangkitan di dunia. Membangunkan dunia. Amin. Beri dulu kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Jadi kita mulai lihat. Di dalam keluarga, kenapa kamu harus membawa itu firman kebenaran kepada keluarga? Karena lewat keturunanmu lah
kebenaran tetap ada di muka bumi. Makanya kasih karunia masih ada di bumi. Karena saudara dan saya adalah alat Tuhan untuk menahan kuasa yang jahat. Saudaralah yang menahan karena saudara yang berdoa. Saudara berbuat benar karena dimanapun Tuhan selalu mencari apakah ada orang benar di sana. Itu sebabnya sekali lagi didik anakmu. Dan kalau berdoa spesifik, jangan cuma berkati anakku, tetapi berdoalah untuk hal yang jauh lebih penting. Supaya mereka takut akan Tuhan, supaya mereka mengenal Tuhan secara pribadi, mereka punya karakter atau berbuah-buah. Kita mendoakan supaya mereka sehat dan berhasil di dalam segala yang mereka lakukan. Dan kita berdoa supaya mereka punya hikmat dan pengertian. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang tim Presiden Worship untuk maju ke depan. Jadi sekali lagi penting bagi kita untuk terus membagikan firman Tuhan. Sebabnya Alkitab berkata perbarui, hiduplah dalam pembaharuan akal budi atau pikiran. Karena itu yang namanya ditransformasi. Transformasi dimulai dari dijamah itu hati. Membuat engkau tahu memang Tuhan ada. Tapi pikiran yang diubahkan membuat engkau tahu cara hidup yang benar. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Aku ada hari ini.